Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-13 Prof. Nunlin. Sebelum kita mulai, panggil terlebih dahulu Santi, Hadir, Bu. Putri Eka, Hadir, Bu. Nur Afni, Hadir, Bu. Vira, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Rindarto, Febrianti, Hadir, Bu. Utami, Hadir, Bu. Dea Regita, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Yulia Wardani, Hadir, Bu. Sisi Astuti, Hadir, Bu. Putri Rahmadia, Hadir, Bu. Daita, Hadir, Bu. Ulta, Hadir, Bu. Melinia, Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Diah Putri, Hadir, Bu. Padia, Hadir, Bu. Oke, berikutnya Mutasya, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Mazida, Hadir, Bu. Helena, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Ibnul, Hadir, Bu. Sahril, Hadir, Bu. Zikri, Hadir, Ibu. Catherine, Hadir, Bu. Rozi. Hadir, Bu. Rozi masih di rumah sakit? Baru 2 hari keluar, Bu. 3 hari keluar, Bu. Jadi minggu depan harus kuis ya. Iya, Bu. Kariena, Hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Nuraina, Hadir, Bu. Neta, Hadir, Bu. Diah Rindang, Hadir, Bu. Putri Sagita, Hadir, Ibu. Resmadona, Hadir, Bu. Siti Natasha, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Mutia Tasha, Hadir, Bu. Alfia, Hadir, Bu. Devi Savitri, Hadir, Bu. Putri Suryani, Hadir, Bu. Akil, Hadir, Bu. Ardianto. Ada, Bu. Oke, sebelum Ibu lupa, ada juga ya sebelum Ibu lupa. Hari Sabtu pertemuan kita ke-14 ya, jangan lupa jam 8. Karena kita harus bereskan tertinggal kita sehingga Kamis depan kita tinggal 1 kali lagi kuliah karena sudah bulan puasa. Semakin capek kalau hari Kamis masih full aja. Ya. Daftar hadirnya Ibu buat sejam sebelumnya rasanya. Cek aja di e-learning Ibu lupa. Tapi udah Ibu set. Oke, kita lanjutkan materi kita ke-13 hari ini tentang ya. Kita berbelajar masalah komplementer linier. Kemudian pemrograman geometrik, fraksional, pecahan, separable, dan kuadratik. Ya, pemrograman kuadratik
pemrograman separable, pemrograman fraksional, dan pemrograman geometris. Ini nanti akan dibagi menjadi 3 item, tiga kali pertemuan berarti. Di sini pembelajaran mengenai masalah komplementer linear dan prosedur khusus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kuadratik, separable, fraksional. Untuk kuadratik sistem KKT, Karus-Kentaker yang ada di pengantar optimasi diselesaikan dengan teknik pempivotan komplementer. Ya. Yang digunakan untuk masalah komplementer linear. Ada juga pendekatan optimisasi global ya, untuk menghandle kendalanya yang kuadratik. Di sini diperluas untuk menentukan solusi optimal global pada masalah pemrograman polinomial umum. Ya. Kemudian dikembangkan juga pendekatan aproksimasi via linearisasi piecewise, step per step. Dan metode simplex digunakan untuk pembatasan yang tepat pada entry basis untuk menyelesaikan ini. Jadi karena ini linear gitu ya, jadi ada sedikit linear komplementarinya dalam masalah ini gitu ya. Di sini outline-nya rasanya kita sampai ke 1, 2 itu Ibu lupa ya. Sampai 3 rasanya ya. Jadi kita lihat masalah komplementer linear, LCP, dan menunjukkan kekonvergenannya. Kemudian ada algoritma yang diberikan. Kemudian bagian kedua adalah pemrograman kuadratik yang konveks dan non-konveks. Ya. Global optimization approaches, jadi pendekatan optimasi globalnya ada dengan menggunakan KKT condition ya, untuk masalah kuadratik direduksi menjadi masalah komplementer linear. Jadi pereduksian masalah non-linear menjadi masalah linear. Kemudian pendekatan lainnya adalah metode yang namanya reformulation linearization convexification technique, RLT. Ya, reformulation, linearization, nama lain linearization itu convexification, jadi teknik peliniarisasian reformulasi. Oke. Kemudian juga ada masalah separable, gitu ya. Ada masalah nonlinear yang fungsi objektif dan kendalanya separable, dapat dipisah. Setiap fungsi itu bisa diaproksimasi dengan fungsi linear piecewise menggunakan titik grid. Ya. Kemudian ada pemrograman fraksional, pecahan yang linear, itu mengacu pada pengoptimalan rasio dari 2 fungsi linear dengan adanya kendala yang linear. Ada 2 prosedurnya. Pertama adalah metode convex simplex, dan yang kedua adalah menyelesaikan program linear ekuivalen yang memiliki kendala tambahan dan juga variabel tambahan. Dan yang terakhir adalah pemrograman geometrik. Oke, kita lihat yang pertama adalah masalah komplementer linear. Di sini diperkenalkan masalah komplementer linear dan algoritmanya. Kalau dilihat ini section 11.2, jadi buku ini adalah buku Bazara ya. Jadi Ibu ambil yang berbeda sedikit, Bazara. Non-linear programming, Ibu lupa sebenarnya ada buku Bazara ini. Makanya Ibu ambil tambahannya sedikit di ujung ini dari sini. Ya. Khusus bukunya non-linear programming. Oke, Serau juga sebenarnya linear programming juga, non-linear programming juga, tapi karena judulnya optimization gitu ya, jadi include juga yang linear-linearnya. Ya. Kalau yang Bazara ini khusus bukunya non-linear programming.
Oke, ini definisinya. Kita punya M, matriks ya, matriks bujur sangkar ukurannya P, dan ada P vektor. Q itu adalah P vektor. Maka masalah komplementer linear itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Matriks, kemudian Z. Jadi kita mau menentukan W dan Z vektor-vektornya. Bentuknya seperti ini, WJ lebih dari 0, ZJ lebih dari 0, WJ ZJ sama dengan 0. Untuk menyatakan adakah bentuk solusi dengan vektor W dan Z atau malah tidak ada. WJZJ ini disebut pasangan variabel komplementer. Jadi kalau bentuknya seperti ini itu adalah LCP ya. Kita singkat aja LCP. Jadi WJZJ ini adalah pasangan variabel komplementer. Solusi WZ pada sistem di atas disebut dengan solusi visible komplementer. Ya. Jika solusi itu berupa solusi visible dasar komplementer, jika WZ-nya adalah solusi dasar, solusi visible dasar pada bentuk 1 dan 2. Jadi merupakan solusi visible dasar bentuk 1 dan 2 ini. Ya. Dengan satu variabel dari pasangan WJZJ dasar untuk setiap J. Juga pembatasan 3 itu kadang-kadang diacu sebagai kendala komplementer. Jadi 1, 3 ini adalah kendala komplementer. Ini adalah kendala komplementer yang sama dengan ini ya. Ada IJ, itu adalah vektor unit dengan A dengan 1 berada pada posisi ke J. Dan misalkan J, MJ itu menunjukkan kolom ke J dari matriks M tadi, untuk J1 sampai P. Cone, kerucut yang di spanning, yang direntangkan oleh sebarang vektor P, sebagai sebarang P vektor, diperoleh dengan memilih satu vektor dari setiap pasangan IJ. Dan min MJ untuk J1 sampai P itu disebut kerucut komplementer yang berhubungan dengan matriks M yang mendefinisikan sistem tadi 1 sampai 3. Jadi catatan akan ada 2 pangkat P, kerucut komplementer. Dan sistem mempunyai solusi kalau Q-nya milik salah satu kun, paling tidak 1. Juga Q akan menjadi milik dari kun komplementer tertentu dan generatornya itu akan membuat menjadi basis, yaitu yang bebas independen, bebas linear. Dan solusinya adalah solusi visible dasar yang komplementer dan sebaliknya. Jadi bisa dibalik. Kalau dia solusi visible basic komplementer, maka dia akan bebas linear. Kemudian matriks M disebut Q matriks kalau memiliki solusi pada setiap Q elemen dari R dimensi P. Ya. Dengan menggunakan konsep komplementer cones atau kerucut komplementer untuk menunjukkan solusi dari LCP, maka bisa kita nyatakan 1 dan 3 itu sebagai masalah optimasi dengan cara berikut. Kita definisikan variabel YJ, nilainya 0 atau 1, sebagai variabel WJ atau ZJ-nya diperbolehkan untuk positif dari pasangan komplementer WJ-ZJ. Dan kita lihat masalah mixed integer 0-1 bilinear programming problem. Jadi BLP itu bilinear. Nih, binary, gitu ya. Bentuknya seperti itu di 11.4. Catatan nilai fungsi objektif untuk BLP itu 0 untuk sebarang solusi visible jika dan hanya jika WJ sama dengan WJ kali YJ sama dengan 1 min YJ ZJ sama dengan 0. Karena semua objektifnya adalah tidak negatif. Itu ya. Sama dengan 0. Tambahan, hal ini terjadi
pada keoptimalan jika dan hanya jika WJ ZJ sama dengan 0 untuk J1 sampai P. Karena kebinarian dari Y. Karenanya solusi WZ itu adalah solusi ke LCP jika dan hanya jika bagian dari solusi optimal pada BLP punya nilai fungsi objektifnya 0. Juga perhatikan bahwa jika kita rileks ya, syarat binernya itu kita selesaikan menjadi masalah LP dan variabel Y itu sama dengan Y-nya antara 0 dengan E-nya adalah vektor dengan P ya. Maka terbukti karena untuk sebarang solusi parsial W bar Z bar pada BLP, masalah yang diperoleh itu adalah membentuk minimumkan ini, yang pasti akan menghasilkan solusi optimal yang biner. Karenanya 4 ini bisa dianggap sebagai masalah program bilinear yang kontinu. Yang linear dalam Y bila WZ itu fix dalam nilai. Dan linear dalam WZ bila Y difikskan dalam ini ngulang ini fix bila terbalik ini akan linear bila WZ difikskan dan akan linear dalam WZ bila Y-nya yang fix. Gitu ya. Untuk sifat yang terakhir, terbukti bahwa LCP punya solusi dan ada solusi yaitu titik ekstrim dari pertidaksamaan 1 sampai 2. Kemudian menggunakan karakteristik LCP, kita bisa juga buat satu dari peminimuman fungsi objektif yang konkav HY terhadap ini. Ya, ini lihat sama ini, tapi ini W min MZ sama dengan Q. Itu HY-nya. Nih. Kemudian yang mengasumsikan set yang terdefinisi lagi di 11.1 dan 11.2 itu terbatas, kita bisa linearkan BLP pada masalah pemrograman 01 mixed integer. Jadi kita bisa selesaikan LCP menggunakan metode bilinear programming, bisa minimalisasi konvek, ataupun masalah program integer yang linear. Kita lihat bagaimana kita mau menyelesaikan masalah LCP. Ya, ada bentuk seperti ini tadi. Z0 itu maksimum dari min Q I, I-nya 1 sampai P, Z0, W sama dengan Q plus E Z0. Kita peroleh solusi awal pada sistem di atas. Meskipun barisan dari pivot itu dispesifikasikan nanti, kita coba membentuk variabel artifisial Z0 ke 0 yang memenuhi 5-7. Itu mendapatkan solusi pada LCP. Kita lihat definisinya, solusi visible WZZ0 pada sistem itu disebut hampir saja merupakan solusi visible layak komplementer, solusi visible dasar komplementer. Kalau 1, 2, 3 ini, yang pertama WZZ0 itu solusi dasar, solusi layak yang dasar di pertidaksamaan 5 dan 6 tadi di model. Kedua, WS dan ZS-nya non-basic. Ya, untuk beberapa S, elemen 1 sampai P. Dan yang ketiga, Z0-nya basic dasar dan tepat ada satu variabel untuk setiap pasangan komplementer WJ, ZJ yang merupakan dasar. Kemudian untuk complementary basic visible solution, ya, WZ0 dengan WS dan ZS itu keduanya non-basic, maka solusi visible dasar komplementer hampir merupakan solusi visible dasar. Jadi pakai topi dia. Itu diperoleh dengan memperkenalkan baik WS atau ZS dalam basis sedemikian sehingga pivotnya menuntun variabel
selain Z0 dalam basis. Ya. Summary, ini ada lem, Ibu nggak tahu nih cara bacanya, ini lem K, tulisannya lem K of complementary pivoting. Jadi kita lihat ini inisialisasinya ada Q lebih dari sama dengan 0, stop kalau WZ-nya sama dengan Q 0, karena merupakan solusi visible dasar komplementer. Kalau enggak, bukan sama dengan Q dengan 0, kita display sistem dari 11.5 dan 11.6 dalam tabel format tabel. Kemudian min QS adalah maksimum ini, dan update tabel dengan mempivot pada baris S dan Z0. Jadi variabel dasar Z0 dan WC itu non negatif, berarti positif dan 0. Kemudian YS dan sama dengan ZS, kita kembali ke langkah utama. Lanjutkan, ke langkah utama. Langkah utamanya DS adalah kolom update di tabel terkini menurut variabel YS. Kalau kurang dari 0 ternyata DS-nya lanjutkan ke langkah 4. Kalau tidak, kita tentukan indeks R dengan pakai rumus ini. I bar per DIS. Jika variabel dasar di baris ke R itu Z0, lanjutkan ke langkah 3. Kalau enggak, lanjut ke langkah 2. Langkah 2-nya ini identifikasi variabel dasar di baris ke R, yaitu bisa WL, bisa ZL. Ya. Kemudian langkah keempat, YS-nya masuk basis, Z0 meninggalkan basis. Pivot di YS, kolom YS, dan baris Z0. Yang akan menghasilkan solusi dasar komplementer. Stop. Lanjutkan re-termination. Jadi terminasi re itu cahaya ya. Re itu sebenarnya kayak panjang langkah juga gitu. Tapi punya arah. Ray R ya plus lambda D, lambda lebih dari 0 ada ditemukan sedemikian sehingga setiap titik di R itu memenuhi semua kendala tadi 5, 6, 7. Jadi WZ Z0 itu hampir merupakan solusi visible dasar komplementer. Nah, ini misalkan ada contoh terminasi atau pemberhentian dengan solusi visible dasar komplementer. Ini ada M, ada Q. Kita perkenalkan variabel artificial Z0 ya ini dan bentuk tabel berikut ini. Ya kan? Z1, Z2, Z3, Z4 dan 0. Ya. Yang tadi itu seperti contoh yang tadi ya, W1 ya dari definisi ini tadi ya. Tuh bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada matriksnya seperti itu, kita tahu. Oke. Jadi kita letakkanlah matrik itu, kemudian ini kita ubah Z-nya ini. Kan 4. Negatifkan. Z0-nya tambahkan 1 semua. Karena artificial, kemudian right hand side-nya itu key itu. Kemudian kita catat bahwa minimum KI 14 ini adalah di KI 4. Nih ya. Oke. Jadi kita pivot di baris keempat dan kolom Z0. Ya. Baris keempat, nih. Kolom ke-0. Ini yang paling 1 ya. Z4. Ya, itu. W1, W2, Z0 masuk sehingga di pivot di situ, pivot di baris keempat dan kolom Z0. Iterasi lanjutkan iterasi 1, YS-nya adalah Z4, jadi YS yang masuk Z4, gantikan W4. Nah, gitu 6. Oke, pivot di situ. Di sini YS-nya Z4 yang masuk basis.
Ya. Paling kecil nilainya. Jadi dengan uji rasio minimum, W3 meninggalkan basis dan Z4 masuk basis. Jadi YS-nya adalah Z3 berikutnya. Ya, Z4 masuk basis. 4 itu Z0, kemudian Z4 dengan uji rasio W3 meninggalkan basis. Jadi untuk tujuan iterasi berikutnya YS-nya jadi Z3 yang paling negatif. Kita pivot di W3 ya. Jadi ini YS-nya tadi Z4, kemudian YS-nya Z3, di pivot di W3 row dan Z4 kolom dan lanjutkan iterasi. Terus iterasi ini dilanjutkan. Ya, nih summarize. Jadi setelah melakukan sampai Z1 ini perubahannya dengan uji rasio minimum Z0 yang meninggalkan basis ya, nih di pivot di baris Z0 dan kolom Z1 nih. Yang memberikan solusi visible dasar komplementer di tabel ini. Lihat. Jadi diproduksi di titik Z3-nya ini ada, selain itu berarti 0. Z3, W3, Z4, Z1. Ini Z4. Ya, itu. Oh, W2. W3 2/5 nih. Keliru tempatnya ya. W3 harusnya. Z4 6/5. Ya. Ya, ini keliru ini. Tulis ini. Hanya di mana hanya satu variabel dari WZ ZZ yang positif untuk J1 sampai 4. Oke, contoh lagi kalau terminasi. Masih yang tadi kita pakai juga, kemudian key 4 ya yang minimum, jadi kita pivot. Ini bukannya double Ibu ini ya. Iya ya. Lain yang berbeda. Ini yang terminasi. Retermination-nya. Jadi kita mau menentukan solusi dari masalah komplementer linier yang definisinya seperti ini. Kalau kita masukkan juga jadi bentuk seperti ini, Q4 masih yang paling kecil ini, ya kan? Q4 kita pivot di baris keempat dan kolom Z0, ya, yang paling kecil. Jadi iterasinya Z4 yang masuk ini paling kecil. Yang di sini yang paling kecil ini. Kemudian iterasi 1, Z4 masuk, gitu ya, dari Z4 masuk. Kemudian dengan minimum ini W3 yang meninggalkan basis. Tabel diupdate di W3 row, kita punya YS sama dengan 3. Berikutnya, oh ini sama ya, terdouble berarti Bu ya, benar yang tadi hitungan yang sama. Dengan, ya tapi sama hitungannya ini, 3 masuk basis, akan tetapi semua entry di bawah Z3 itu sudah non-positif. Ya, berarti apa? 0 dan negatif ini sudah. Jadi kita stop retermination, ya benar. Ini berbeda ya. Jadi begitu kita masukkan Z3, harusnya masuk basis, tapi kita cek ternyata Z3 itu semuanya sudah non-positif. Jadi kita stop retermination-nya. Jadi kita peroleh R-nya, WZZ0-nya, 7/2, itu 8, ya, 0, plus lambda 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, lambdanya sesuai urutannya, itu lambda lebih dari 0 yang memenuhi titik itu. Kemudian kita lihat konvergensian dari algoritma pivoting komplementer. Ini ada lemma nih, misalkan bahwa setiap solusi visible dasar komplementer hampir merupakan solusi visible dasar komplementer dari sistem 5 sampai 7 itu non-generate
Ya, ini apa artinya non-degenerate? Setiap variabel dasarnya positif. Maka tidak ada satupun dari titik yang dibentuk oleh algoritma pivoting komplementer itu diulangi. Jadi tidak ada yang diulangi. Dan algoritma harus stop dalam sejumlah berhingga langkah. Proofnya baca sendiri. Ya. Kemudian ada lemma juga. Misalkan bahwa setiap hampir dari solusi visible dasar komplementer dari sistem di 11.5 dan 11.7 itu non-generate juga degenerate. Misalkan algoritma pivoting komplementer juga digunakan menyelesaikan sistem, dan misalkan terminasi ray-nya terjadi. Secara khusus asumsikan terminasi yang kita punya yang hampir merupakan solusi visible dasar komplementer W bar Z bar Z0 bar, dan arah ekstrimnya pakai topi ya. Kita punya ray-nya ini ditambah topi. Ini jadi tidak sama dengan 00, WZ YZ lebih dari 0, Z0 transpose lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, kedua 3, 4, 5 ini lemanya. Buktinya ini baca sendiri juga. Ya, jelasannya. Oke, sebentar. Definisi misalnya M matrik P kali P, M itu namanya co-positif ya. Kalau Z transpose M dikali Z lebih dari sama dengan 0 itu co-positif. Ada istilah baru ya. Jadi untuk setiap Z yang lebih dari sama dengan 0, M dikatakan co-positif plus jika co-positif dan jika Z-nya lebih dari 0. Dan Z transpose M, Z-nya juga sama dengan 0. Yang cara tidak langsung menyatakan M ditambah M transpose Z sama dengan 0. Itu co-positif dan co-positif plus. 1.8 itu sebelumnya tadi ya 1.8 ya. Belum. Berikutnya ya. 1.8 teorema itu menyatakan jika sistem terdefinisi di 1 sampai 2 dan konsisten, maka matrik M-nya akan positif plus. Dan algoritma pivoting komplementernya akan menghasilkan solusi visible dasar yang komplementer di sejumlah berhingga langkah. Ini teoremanya. Misal bahwa setiap solusi yang hampir saja visible dasar komplementer pada sistem terdefinisi di 11.5 dan 11.7 itu non-degenerate, dan misal M itu co-positif plus, maka algoritma pivoting komplementer itu stop di sejumlah berhingga langkah. Secara khusus, sistem terdefinisi oleh 1 dan 2 itu konsisten, dan algoritma itu stop, berhenti di solusi visible dasar komplementer pada sistem yang terdefinisi di 1 sampai 3. Dengan kata lain, kalau sistem itu terdefinisi di 1 sampai 2 dan inkonsisten, jadi kalau sistem yang terdefinisi di 1 dan 2 itu ternyata tidak konsisten, maka algoritma stop dengan cara menyelesaikan termination ray-nya. Ini pembuktiannya.
tampilkan saja, baca sendiri. Jika M, ini ada corollary, teorema akibat. Kalau M adalah entry yang non-negatif, berarti 0 dan positif, dengan elemen diagonalnya ternyata positif pada matriks tersebut, maka algoritma pivoting komplementer akan berhenti juga di sejumlah langkah dengan solusi visible dasar komplementernya. Ya. Ini pembuktiannya. Di sini, jika M adalah matriks P kali P secara umum, algoritma pivoting komplementernya gagal untuk menyelesaikan LCP. Kalau demikian, kita gunakan apa? Kita gunakan yang sebelumnya dibahas, yaitu mixed integer 0-1 bilinear programming. Ya, itu reformulation linearization technique RLT tadi, yang nanti dibahas. Nah, kita lihat sekarang bagaimana menyelesaikan masalah kuadratik yang konveks dan non-konveks, yang merupakan pendekatan optimasi yang global. Jadi bentuknya kalau kuadratik pasti haruslah ada seperti ini. C transpose X plus setengah, X transpose H, X pasti ada matriks Hessiannya. Ya, matriks yang simetrik. Jadi C itu n vektor, B adalah m vektor, A itu m kali n matriks, H itu adalah n kali n simetrik matriks. Matriks simetrik. Ya. Bentuknya nih, ya, jika kendalanya berbentuk A aksen, X aksen sama dengan B aksen, E aksen lebih dari 0, maka tipe kendala di atas itu bisa merupakan representasi yang sama dari di ruang variabel non dasar. Oke, di sini kita lihat masalah pemrograman kuadratik di atas itu merupakan kasus dari NLP, nonlinear programming, karena fungsi objektifnya kuadratik dan kendaraannya linear. Jadi kan cirinya masalah pemrograman kuadratik itu fungsi tujuannya kuadratik, nonlinear, dan kendalanya linear. Di sini kita lihat KKT condition kan Karus-Kentaker ya dari masalah kuadratik itu bisa untuk menyelesaikan masalah komplementer linear. Oke, ini penjelasan exercise-nya, teoremanya. Jadi di sini dibilang nih A nih ya. Jadi exercise yang tadi menunjukkan bahwa jika pemrograman kuadratik adalah dalam bentuk minimumkan ini terhadap satu-satunya kendala AX sama dengan B, A-nya adalah matriks M kali N, rank M, ya, dan H adalah definite positif. Ingat definisinya kembali di pengantar optimasi, matriks Hessian itu dikatakan definite positif bila seperti apa? Maka solusi unik akan diperoleh melalui solusi dari KKT linear, dari sistem persamaan KKT linear. Biasanya pakai LU factorization, ya kan bisa seperti itu. Jika kendala pertidaksamaan itu ada, kita bisa gunakan reduce gradient method, metode gradient reduce. Ya. Oke. Ini bila Hessian dari fungsi gradient itu tidak positif semi definite, akan tetapi ya penentuan minimum global dari masalah kuadratik ini agak sulit dilaksanakan atau diselesaikan. Jadi masalah minimisasi kuadratik bahkan dengan nilai eigen yang negatif tapi tunggal untuk suatu matriks Hessian itu adalah NP hard. Ya, jadi kalau NP hard artinya non polinomial hard. Jadi secara bukan secara polinomial itu sulit diselesaikan. Kita asumsikan ada optimalnya di exercise ya. Kamu nanti exercise-nya bisa Ibu share nanti kalau di akhir-akhir. Menunjukkan bahwa program kuadratik umum itu bisa dipandang sebagai masalah linier dengan kendala komplementer. Kemudian ada pendekatan yaitu reformulation linearization teknik RLT tadi bisa dipakai ya. Di sini pendekatan itu membentuk relaksasi
LP dari masalah kuadratik original melalui step reformulasi yang membentuk pembatasan tambahan via atau melalui produk kendala, jadi perkalian kendala pairwise yang tepat. Yang diikuti dengan langkah melinearisasikan ya hasil tersebut dengan mensubstitusikan variabel baru yaitu WIJ pada setiap istilah atau suku kuadratik nonlinearnya. Ya. Oke, tambahan pendekatan ini juga bisa diperluas untuk menyelesaikan masalah pemrograman polinomial lebih umum. Kita lihat Karuskentaker system ya. Di sini dinotasikan vektor pengali Lagrange dari kendala ini adalah U dan V. Jadi X lebih dari sama dengan B itu U, X lebih dari sama dengan V. Gitu ya. Dan menunjukkan vektor variabel slack dari Y. Maka bentuk KKT-nya seperti ini. Ya, U, V. Transpos Y, transpos V. Nah, ini M-nya 0 min A, A transpos A, gitu, Q, C, Y, V, U, X. Kita bisa tulis KKT itu sebagai masalah komplementer linier, W dikurang MZ sama dengan Q, ya kan? Tadi kalau bentuk kalau bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi, algoritma pivoting komplementer bisa digunakan untuk menentukan titik KKT dari masalah kuadratik. Ini contoh kalau solusi optimalnya berhingga. Jadi A-nya adalah 1 min 1, 1, 2. H-nya adalah, ini dari sini, setengah tadi. Ya. 2 min 2. Min 2 juga 4. Nah, ini kan rumusnya dari mana? Ini bentuk ini C transpos X setengah X transpos AX. C transpos X plus setengah H X transpos X ya. X transpos H X. X H transpos X ya. Ya. Jadi dari bentuk ini, jabarkan bagaimana mendapatkan. Coba lihat lagi tadi. Ya, setengah X transpos HX. Jadi kita harus tahu ya C transpos X berarti yang tidak kuadratiknya ini, yang tidak kuadratnya benar. Nih. Ya kan? Yang kuadratiknya setengah X transpos HX yang ada ini. Setengahnya ini adalah 2 kalinya, ini 4. 2 kuadrat, ini 1, 2 kali, ini kan setengah nih, ini enggak ada setengahnya. Berarti ini kali 2, ini kali 2. 2. Ininya kan sama nih, min 2x1, min 2x2. Nih, itu matrik Hessiannya. A-nya ini. B-nya sisi kanannya ini. C-nya min 26, berarti x1, x2. Nih, yang ada nilai yang tidak. Nih, C transpos X ya, yang linearnya. Kita notasikan vektor slack dengan Y dan vektor pengali Lagrange-nya untuk kendala AX kurang dari sama dengan B, X lebih dari 0, dan dengan U dan V, sehingga M-nya tadi dibentuk seperti ini, ya kan? Ini dibentuk seperti ini sesuai rumus tadi. Maka kondisi KKT mereduksi penentuan solusi dengan sistem W min MZ sama dengan Q. Dengan M-nya Q-nya. Ya,
M-nya dilihat ini nih dibentuk dari sini. Jadi ada 4, 4. Ini berarti matrik 0 min A. A transposnya. Nah, ini kan dua-dua semua ya. Nih. Nah, Q-nya juga B dengan C. B-nya ada 2, 22. C-nya ada min 26. 22 min 26. Itu ya. Masalah penentuan solusi visible basic complementer diselesaikan di contoh 11.1.3 dengan memproduksi atau membentuk titik KKT-nya adalah ini. Reviewing 11.1.3 yang tadi kita catat bahwa algoritma pivoting complementer dimulai dari titik 0, kemudian bergerak ke 0,2/3, kemudian ke 2, dan akhirnya ke 4/5, 6/5. Karena hanya definite positif, fungsi objektifnya konveks. Ya. Jadi titik KKT adalah optimal. Ini kalau yang unbounded. Ini kalau menurut gambar seperti ini. Titiknya. Ini sama nih kondisinya, dicek juga. Kemudian masalah penentuan ini sudah ini tahu ya, semua sudah ada nih, tadi sudah diinformasikan, membentuk ininya juga. Masalah menentukan solusi visible dasar komplementer dari masalah di atas diselesaikan di contoh 11.1.4. Seperti terlihat bahwa algoritma pivoting komplementer stop dengan terminasi re-nya dan tidak mampu menghasilkan solusi visible dasar komplementer. Alasannya karena unbounded sepanjang array R yang diproduksi oleh algoritma. Dipetakan di dalam ruang X1, X2 nih. Nih pemetaannya, kontur dari fungsi objektif nih, bentuk yang lingkaran-lingkaran ini. Nah yang ini. Membawa pada solusi unbounded karena ke atas gitu kan, tidak ada batasannya. Kemudian agak analisis kekonvergensian dari algoritma pivoting komplementer pemrograman kuadratik ini masih kita lihat lemanya, teoremanya masih yang sama, definisi A, H, kemudian jika Y transpos HY lebih dari 0 untuk setiap Y lebih dari sama dengan 0, maka matriksnya ini unbounded ya, di 11.2 ini tadi 11.1 oke. Ini seperti di 11.2 ini ya. Sini. Dia unbounded-nya di mana? Maka matriks M ini adalah co-positif. Tambahan jika Y lebih dari 0 dan Y transpos HY sama dengan 0 mengimplikasikan HY itu sama dengan 0, ya kan? Kalau kita atur ulang itu, nih, lakukan aljabar sedikit, maka M adalah co-positif plus. Ini pembuktiannya. Kemudian ada corollary 1, kalau H adalah semi-definite positif, itu ingat ya, bagaimana dia definite positif, semi-definite, ya, positif, itu harus diingat. Dan bagaimana dia positif, ya, dia definite dan semi-definite positif. Maka Y transpos HY sama dengan 0, dia membuktikan HY-nya juga sama dengan 0. Jadi M itu co-positif plus. Kalau tadi corollary-nya yang ini membuktikan co-positif plus. Kalau dia semi-definite positif, dia hanya semi-definite positif, maka M-nya co-positif plus juga. Corollary 2, kalau hanya memiliki entry yang non-negatif, maka M-nya co-positif. Jika H ada elemen yang non-negatif dengan elemen diagonalnya semuanya positif, maka M adalah co-positif plus. Hari ini teorema juga. Penentuan minimisasi bentuk kuadratik ini, kendala-kendalanya. Kemudian daerah visibelnya tidak kosong. Misalnya juga ada
algoritma pivoting komplementer di section 11.1 tadi yang mau dipakai dalam menyelesaikan masalah sistem KKT nih dengan MQWZ-nya didefinisikan. Y adalah vektor dengan variabel select dan U dan V adalah vektor pengali Lagrange-nya. Ya, U dan V. Jadi ada 3 kondisi terpenuhi, harus semi definite positif dan C-nya lebih dari 0 ya untuk menghentikan KKT point kalau hanya semi definite positif, kemudian kalau hanya definite positif, kalau H memiliki elemen non negatif dari diagonal utamanya yang positif. Tambahan H itu semi definite positif, maka retermination-nya menunjukkan bahwa solusinya unbounded. Proof-nya ikuti saja, baca sendiri. Tampilkan saja semua. Kemudian optimasi global, pendekatan optimasi global untuk masalah pemrograman non-convex. Jadi ada non-convex, bentuknya seperti ini juga. Non-convex tapi kuadratik ya. Nih, agak sedikit beda ya kan formulasinya. H ini N kali N, simetrik, tapi tidak selalu semi-definite positif. Adalah matrik M kali N yang merupakan hiperrektangle omega yang menunjukkan batas atas bawah dari variabel yang berindah. Dengan batas bawahnya kurang dari batas atas. Misalkan kita asumsikan bahwa daerah layaknya tidak kosong, jadi menurut teorema Weierstrass ada optimalnya. Ya, kita misalkan HKL itu menunjukkan elemen ke KL dari H dan menunjukkan kumpulan M plus 2N per tidak samaan AI kurang dari sama dengan B. Dengan ini batas bawah dan ini batas atasnya. Maka akan digabungkan dengan GIX nih. Yang kurang dari sama dengan G. M-nya sama dengan M plus 2N. Jadi NQP-nya bisa ditulis ulang jadi seperti ini. HKL, XK, HK gitu ya. Itu kayak seperti ini. Jadi kita akan tunjukkan aplikasi dari reformulasi dari RLT ini untuk menyelesaikan non-convex. Dalam fase reformulasi kita gantikan 11.5 ini dengan hasil kali pairwise dari pembatasannya. Ini jadi pembatasan yang kita pakai dia hasil kalikan. Ya. Yang ke I dan yang ke J. Jadi setelah ini kita aplikasikan fase linearisasinya, di mana setiap suku kuadratik XK, XL, ini kan menunjukkan kuadratik nih, kan perkalian antar variabel. Untuk 1 kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan L, kurang dari sama dengan N, digantikan dengan variabel LRT baru yang tunggal, yaitu WKL. Jadi dengan kata lain kita apain? Substitusikan aja WKL itu sama dengan XKXL. Gitu, kita gantikan. Nah, misalnya ada 2 pertidaksamaan nih, 2x1 plus 3x2 kurang dari 6 dan ini. Kita linearisasikan produk, jadi kita kalikan masing-masing, ini pindahkan ruas dulu, kita kalikan lebih dari 0 dan menggunakan substitusi W11-nya adalah x1 kuadrat, W22 x2 kuadrat, W12 itu x12, jadi kita bisa gantikan ya. Jadi diperoleh seperti ini. Paham kan? Ini tinggal dikalikan, nanti ketemu bentuk x1 kuadrat berarti W11, x2 kuadrat berarti W22, x12 berarti W12. Sehingga dapat ini bentuknya. Nih. Kemudian kita representasikan pertidaksamaan yang dilinearkan tadi nantinya itu lebih transparan sebagai ini tadi L, ya, ada L di sini. Jadi menurut 11-16 nih, menurut 11-16 nih WKL itu XKXL ya. Kita punya ini dengan ini berarti ini GIGJ, GIGJE, GJGIX ya kan, ditambah double sigma, GIK, GJL,
WKL. Dengan WKL-nya sama dengan WKL kita keluarkan jika K-nya kurang dari L, dan WKL akan sama dengan WLK. Kalau tidak, ini berarti otherwise, berarti K-nya lebih dari L. Kalau K lebih dari L berarti WKL seperti ini. Kalau dia kurang dari yang ini. Proses RLT ya, memproduksi atau menghasilkan relaksasi program linier dari masalah NKP. Di mana telah kita tulis ulang fungsi objektif NKP-nya menurut linearisasi dari 16 tadi dalam bentuk yang lain dengan menggunakan simetri dari H, di mana notasi LP omega itu menekankan bahwa kendala dari masalah itu predicated dipredikasikan pada hiperrektangle omega. Jadi minimumnya tadi kan ini, ya, dengan kendalanya ini. Ini ada lemma, kalau X bar adalah solusi visible untuk NKP dan W bar adalah terdefinisi menurut 1116, yaitu ini tadi, maka X bar W bar itu visible ke LP omega dan menghasilkan nilai fungsi objektif yang sama di NKP juga. Kebalikannya, kalau misalkan X bar W bar itu sebarang solusi visible di LP omega, maka X bar adalah visible. Gitu ya. Proofnya juga Ibu tuliskan saja. Kemudian ada lemma lagi. Kalau X bar dan W bar adalah solusi visible di LP, misalkan XP bar sama dengan LP atau XP bar sama dengan UP, jadi batas bawah dan batas atasnya untuk P1 sampai N, maka W bar PQ itu sama dengan XP bar XQ bar. Jadi ini digantikan seperti ini, mirip yang tadi. Ya. Oke, kita lihat lemma 1126 tadi menunjukkan bahwa ini 1126. Nih, lemma ini tadi menunjukkan bahwa sebarang daerah layak di LP omega jika sebarang variabel X, XP itu sebarang nilai di batasnya di omega, maka variabel RLT baru WPQ untuk step Q1 sampai N akan menghasilkan ulang produk nonlinear perkalian produk XPE XQ. Ya, fitur ini yang dieksploitasi dalam pendesainan metode algoritma branch and bound untuk menyelesaikan NKP. Jadi untuk menyelesaikan nonlinear. Dalam prosedur ini kita maintain, kita jaga list dari active node-nya, node yang aktifnya dengan key elemen dari KS di tahapan S dari algoritma, di mana setiap node key diasosiasikan atau ditunjukkan dengan beberapa hiperrektangle yang terpartisi. Jadi ada partisinya nih, omega key. Kalau dimulai dari 1, kita dapat yang ini. Kemudian secara induktif kalau di S kita dapat VLP key, omega key. Ya, menunjukkan batasan bounding yang terjadi di omega key. Ya. Karenanya kita bisa ngitung fungsi objektif di NKP dan mempertahankan solusi incumbent-nya yang terkininya, yang terbaik X bintang, yang pasti punya nilai objektif V bintang. Dalam kasus LB key lebih dari sama dengan V bintang, kita bisa fathom, matikan atau buang ya node key itu atau eliminasi ini. Atom itu dieliminasi untuk tidak dipertimbangkan lagi. Karena kita tahu bahwa masalah kuadratik yang ditunjuk itu terdefinisi pada ini tidak akan menghasilkan solusi yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa atom, ya kan? Kemudian kita pilih node aktif QS, elemen dari QS yang menghasilkan batas bawah yang paling kecil di antara node key. Nih, jadi minimum dari LB key dan key elemen QS.
Sekarang kita lihat aturan branchingnya. Kita misalkan X, QS, dan W. QS adalah solusi optimal dari LP omega QS. Untuk memudahkan anotasi, X bar W bar itu ini, ya biar mudah, nggak ada kurung-kurungnya. Kemudian indeks diskrepansi, ya kita hitung. Nih, yang bentuk ini maksimum ini dari ini juga theta K ini. Indeks diskrepansinya, dan determine tentukan variabel branching XP-nya dengan indeks P menunjukkan ini maksimum dari theta K-nya 1 sampai N. Kemudian kita partisi omega QS menjadi 2 sub hiperrektangle dengan memisahkan interval batas terkininya untuk XP. Jadi terpisah seperti ini, ya kan, dinilai XP sama dengan ini, yang menunjukkan solusi optimal. Maka akan dihasilkan 2 batasan bounding di XP, satu yang ini dan satu yang ini. Ya. Karena LB-nya kurang dari V, maka theta P-nya lebih dari 0 dan ini berlaku seperti ini. Harus berlaku seperti itu. Kenapa? Karena kalau theta P-nya 0, maka 11,8 AB tadi akan memiliki theta K0. Yang artinya untuk setiap ini jadi kurang dari, ini juga dari kurang dari. Atau nilai objektif dari NKP-nya akan untuk solusi X bar itu akan kurang dari atau sama dengan LB yang kontradiksi dengan ini lebih dari. Jadi karena theta P lebih dari 0 artinya setidaknya satu dari pertidaksamaan dalam 18E itu berlaku benar. Jadi harus berlaku seperti itu. Ini algoritmanya, kita lihat inisialisasinya pertama, set dulu S1, QS-nya 1, QS kecilnya 1, omega ini. Selesaikan LP dan misalkan ini solusi yang diperoleh. Nih, incumbent solution-nya adalah ini, kita tulis, dan misalkan nilai incumbent-nya ini. Ini, kemudian tentukan branching kalau tidak. Kalau dia ternyata ini, jika LB1 plus epsilon lebih dari sama dengan V bintang, maka stop dengan X bar-nya sebagai solusinya. Kalau tidak, berarti kita teruskan branching. Lakukan langkah 1, yaitu step partisi. Partisi aktif node-nya jadi 2 sub hiperrektangle dengan membagi interval bounding current-nya seperti di 18C. Gantikan QS dengan node yang menunjukkan 2 hiperrektangle anak baru untuk merevisi QS. Kemudian bounding step-nya, kemudian fatoming-nya, ini seperti ini. Jadi kalau sudah ada bounding, branching, bounding, fatoming, dan node selection lagi. Sama seperti, mirip seperti pada metode branch and bound, cuma step pemilihan yang berbeda. Analisis kekonvergenannya di sini, algoritma RLT itu berhenti secara berhingga dengan solusi incumbent optimal di masalah NKP. Dan infinite sequence dari stage-nya diperoleh atau dibentuk sedemikian sehingga sebarang cabang tak berhingga dari pohon branch and bound, titik akumulasi tertentu dari variabel X, bagian variabel X dari barisan relaksasi LP, jadi solusi relaksasi LP itu yang terbentuk untuk subproblem node itu akan menyelesaikan NKP-nya. Pembuktiannya juga sekali lagi dibaca sendiri. All true. Ini contoh. Kita mau lihat bagaimana menyelesaikan konkav. Jadi kalau non-konvek ya konkav berarti ya.
konkav. Ya, jadi bentuk ini kita inisialisasikan RLT-nya dulu, S1, 1, 1, dan meminimumkan min W11. Nih, ini kita selesaikan dulu ya. Tadi kan yang X1 kuadrat kita gantikan dengan W1, 1 gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kendala 17B terdiri dari 10 pertidaksamaan bound vector produk yang terdiri dari produk pasangan dari bound vector. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kendala 11-17B ini terdiri dari 10 bound vector product inequalities yang terdiri dari pasangan hasil kali dari bound vector. Jadi ada ini dan ini. Ya, ada 10, kemudian 8 bound vector, bound constraint vector product inequalities terdiri dari jadi pertidaksamaan vector constraint, bound constraint ini kendala batas dengan kelipatan hasil kali faktor yang terdiri dari perkalian setiap bound vector di setiap kendala struktural, dan ada 3, jadi ada 10, kemudian ada 8, ada 3 juga produk constraint vector yang terdiri dari pasangan hasil kali dari kendala struktural yang bisa diverifikasi dengan restriksi bound, yaitu X2 kurang dari sama dengan 15 nih, yang diimplikasikan oleh kendala lain. Oleh karena itu, kita bisa omit, buang saja dari proses generasi kendala RLT karena menghasilkan pertidaksamaan yang redundant ya, dari tipe 11-17B. Untuk contohnya, satu bound faktor produk constraint adalah 24 min X1 dikali X2. Kalau kita buat seperti itu ya. L. Jadi X2-nya diambil 1, batasnya, dan ini adalah 24 min. Ya, lebih dari kan. Kalau dipindah ini 24 min X1 dari 9. Kalikan dengan X2-nya. Bound vektor produk ya, hasil kalian. Sehingga kita ubah kalau X1, X1 ini sehingga jadi X1, X2, berarti kita jadi W1, W2 gitu. Satu bound vektor, bound constraint vektor produk. Ya, bound constraint yaitu berarti yang ini, bentuk ini 24 ditambah 3x, ini kalau kita pisahkan 24 ditambah 3x min 4x2 ya, lebih dari sama dengan 0. Nih, kita kalikan dengan x1 misalnya. Nah, ini jadi seperti ini. Itu antara bound constraint, ini bound constraint dengan faktor produknya, dan ini adalah bound dengan vektor produk saja ya. Kalau ini adalah bound constraint faktor produk, kalau ini bound faktor saja. Ini dan satu constraint vektor produk. Nah, constraint dengan vektor produk, jadi satu aja dikuadratkan. Constraint vektor produk. Nah, kalau kita selesaikan LP ini, kita peroleh solusi optimalnya ini dengan ini.
Catatan 86 itu visible di NKP, jadi menghasilkan nilai fungsi objektif yang 52. Jadi kita punya nih nilainya. Kemudian lanjutkan observasinya di W12, X1, X2. Tapi W11-nya 192 tidak sama dengan W1 kuadrat. Jadi kalau X1 kuadrat ini kita kuadratkan itu 64 tidak sama dengan W11. Dan W22 juga 72 tidak sama dengan X2 kuadrat 36. Jadi kita perlu partisi lagi rectangle node terkininya. Dengan membagi interval untuk X1 di X1 bar sama dengan 8 atau X2 di X2 bar sama dengan 6. Untuk menjadikannya pilihan, kita cabangkan di aturan 1118 AB. Kalau pakai A, kita hitung theta 1 tadi, saya rumus tadi. Kalau theta 2-nya, kita select, ya dapat ini. 2 anaknya. Ya. Jadi diteruskan sini sampai, dan ini dapat ini, yang menghasilkan nilai fungsi objektif min 180. Di sini algoritmanya bisa dihentikan karena diperoleh Q2-nya tidak sama dengan 0. Satunya. Ya, ada beberapa contohnya nanti pasti Ibu share juga soal-soalnya. Coba dimengerti saja beberapa latihan yang sudah diberikan gitu. Bagaimana cara mendapatkan. Cukup mudah karena sudah sesuai dengan formulasi yang diberikan. Ya. Itu saja dari Ibu. Jadi kita summarize di sini kalau kita lihat ini beberapa latihan yang mulai dari ini, coba diperhatikan bagaimana menyelesaikan ini kan mudah juga, semua mudah diikuti. Tinggal dihitung saja, kemudian dari 11.3 ini ada yang kalau unbounded tadi, nih kalau untuk retermination-nya, ya benar, ini untuk yang retermination-nya, kemudian kalau kita berbicara yang finite, nih, ya, bagaimana membentuk materi Hessian, bagaimana mendefinisikan ini, tolong dicek sendiri, ulangi lagi. Kemudian juga kita menyelesaikan contoh yang unbounded ini, ya. Dan satu tadi adalah penyelesaian untuk NKP, non-quadratic programming. Nih, dengan ini. Coba dicek sendiri. Cara menjawabnya tentu saja kalau kalian menjawab sendiri tidak dalam kata-kata seperti ini. Ya, langsung bentuk seperti apa. Oke. Ini akhir dari pertemuan ke-13 hari ini. Pertemuan ke-14 insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu. Latihannya diselesaikan seperti biasa. Pop quiz-nya malam ini. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.